Lovers, apa kabar? Sudah hari Minggu nih. Berarti sekarang saatnya saya Permatasari Harap untuk memberikan semua informasi seputar dunia otomotif, di mana lagi kalau bukan di Auto Drive. Serunya mengendarai motor Pocket Mini. Mengenal lebih dekat CEO PT Nissan Motor Indonesia. Acara buka puasa bersama yang dilaksanakan pegiat otomotif tanah air. Sekarang Ai sedang berada di kantor Nissan Indonesia yang berada di kawasan MT Haryono, Jakarta. Nah, Ai kesini ingin menemui CEO PT Nissan Motor Indonesia, yaitu Mr. Antonio Zara. Tapi sebelum Ai menemui beliau, gimana kalau Anda lihat dulu liputan berikut ini? Ini dia. Dari kejauhan terdengar lengkingan seperti mesin pemotong rumput bersahutan. Begitu mendekat, nampak orang dewasa dan anak-anak memakai wear pack layaknya pebalap berlalu lalang. Ternyata sekelompok orang yang menamakan diri komunitas Pocket Bike Indonesia sedang menunggangi kendaraan mininya di sirkuit go-kart di kawasan BSD Serpong. Para pecinta Pocket Bike lintas usia ini hampir setiap akhir pekan mengadakan fun race. Panasnya terik matahari ditambah suara bising dari knalpot seakan tak dihiraukan saat sudah di atas trek. Meski terbilang motor mini, safety riding menjadi syarat untuk bisa menjajal ganasnya motor bermesin 50cc ini dalam fun race yang diadakan Komite Pocket Bike Indonesia. Seperti menggunakan helm full face, wear pack, dan minimal mengenakan pelindung tangan dan kaki. Khusus untuk di kelas anak-anak, para penunggang Pocket Bike ini akan dibekali pembelajaran mengemudi sebelum turun ke sirkuit. Kalau untuk kondisi 6-9 karena ini kita latih dulu. Awalnya kita nggak bisa langsung terjun ke lintasan. Kita ada coaching klinik, pembinaan dulu dan latihan. Kalau dia basically sudah bisa naik sepeda dan lancar, kemudian latihan itu sudah oke, nggak ada masalah. Karena memang segmen kelas untuk ini segmennya memang khusus untuk anak-anak. Seperti itu. Fun race untuk sesi kali ini berakhir setelah lelah mengitari sirkuit selama 3 jam. Selain di kawasan BSD, komunitas Pocket Bike Indonesia akan menjajal sirkuit go-kart di daerah lainnya di Jabodetabek, seperti di kawasan Pantai Indah Kapuk dan Balai Kota Tangerang. Melakukan balapan motor GP di sirkuit sungguhan mungkin hanya bisa dirasakan oleh pebalap-pebalap top dunia seperti Valentino Rossi dan Marc Marquez. Namun, Autolovers tak perlu berkecil hati. Cobalah menjajal sensasi menunggangi Pocket Bike. Dari bentuknya saja, Pocket Bike menyerupai motor yang digunakan dalam MotoGP meskipun hanya dibekali mesin berkapasitas 50 cc. Kendaraan mini ini pun sering dijadikan pengobat rindu para penggemar otomotif yang terobsesi menjadi the next Jorge Lorenzo. Bahkan Pocket Bike yang dirancang dengan bodi yang kerdil membuat siapa saja bisa menggunakannya. Tak jarang Pocket Bike berguna bagi anak-anak ataupun pemula yang ingin memulai karir di dunia balap roda 2. Hobi, emang hobi, tapi cita-cita sih juga mau jadi balap dunia. Untuk urusan biaya, Autolovers tak perlu cemas. Sebuah Pocket Bike keluaran Tiongkok dibanderol dengan harga 3 juta rupiah. Perawatan Pocket Bike pun tak begitu sulit, apalagi sudah banyak yang jual suku cadangnya di Indonesia. Jika memiliki uang lebih, Autolovers bisa mengupgrade kecepatan Pocket Bike. Mungkin kalau untuk upgrade kita bisa bisa main ke karbu di Rimmer atau ganti kampas racing, main porting block, itu aja sih. Bermain Pocket Bike bisa sebagai salah satu alternatif menghabiskan waktu di akhir pekan. Jadi, berminatkah Autolovers untuk mencoba Pocket Bike?
I came here in April. I'm now on my second month. Basically, I arrived April 15, and I'm very excited to be here in Indonesia. Actually, this is not the first time that I'm moving here. Yep. Me and my family lived there also for 3 years. No, Okay. 3 tahun 2003 sampai 2006. So I'm somewhat familiar, and I realize that the market has not really changed that much. No, it's still a growing market, very vibrant, and Nissan is very excited to be part of the Indonesian industry, especially now that we're in that phase of motorization, and Okay. we would see a sharp increase in the auto industry. I believe that the market is more complex than others. No, there's a wide range of consumers. First, you have developed consumers, people who purchase a Elgrand or a Tiana or an X-Trail, who are very sophisticated and have very sophisticated needs, much like what you would have in markets in the US, in Japan, and in Europe. And that's why we have such products to cater to these customer needs. And these are the consumers who have been using cars for many years and who are now owning their third, fourth, fifth cars in their life or in their career. At the same time, in Indonesia, you also have consumers that are going into their first brand new car, moving up from motorcycles, buying their first car. And for these consumers, their needs are not as sophisticated. I say it's more complex because in the developed markets, you have mature consumers, but not so many of those young consumers who are moving into four wheels for the first time. And it makes it more complex, and that's why I think we have a unique strategy here in Indonesia. Gaung motor listrik di Indonesia kini semakin menguat. PT Jaya Mimika Lestari selaku distributor resmi Terra Motors memperkenalkan 3 motor listrik asal negeri Sakura pada 15 Mei 2016. Ketiga varian dari pionir motor elektrik di Jepang adalah A4000i, A2000, dan S750. Tak hanya tampilannya yang futuristik, ketiga unit motor listrik ini juga dilengkapi teknologi terkini seperti baterai yang lebih tahan lama dan mudah dipindahkan. Unit premium A4000i menjadi motor elektrik pertama di dunia yang terkoneksi dengan perangkat ponsel pintar iPhone. Melalui aplikasi di sistem operasi iOS, pengguna bisa memantau kapasitas baterai dan informasi berkendara lainnya. Jika A4000i dan A2000 merupakan skuter, varian S750 merupakan motor listrik berjenis e-bike yang dilengkapi pedal kayu. Sebagai distributor Terra Motors, PT Jaya Mimika Lestari menjamin pelayanan dan penjualan perawatan dan ketersediaan purna jual bagi konsumen Terra Motors. Kita akan mensupport secara full terhadap konsumen, di mana kita sekarang sudah ada showroom dan di sana juga menjadi tempat spare part dan merupakan tempat service. Jadi 3S-nya kita menyediakan. Kita akan all out untuk mensupport untuk ke customer, untuk keseluruhan baik dari spare part, service. Kita memberikan garansi untuk unit ini semuanya 1 tahun. Varian A4000i dilepas ke pasar Indonesia dengan harga Rp79 juta. A2000 dijual dengan Rp39 juta, sedangkan varian e-bike S750 dibanderol Rp19 juta.